MotoGP Malaysia digelar di sirkuit internasional Sepang, Minggu, 12/11. Balapan utama MotoGP Malaysia dapat disaksikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pembalap Ducati Lenovo Francisco Bagnaia ingin mempertahankan posisi terdepannya di balapan utama MotoGP Malaysia. Hal tersebut setelah Bagnaia merebut pole sekaligus memecahkan rekor lap tercepat sepanjang masa di Sepang. Berada di posisi terdepan selalu positif dan mencatatkan rekor lap sepanjang masa adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, kata Bagnaia, dikutip dari keterangan resmi Ducati Corse. Hal tersebut setelah Bagnaia merebut pole sekaligus memecahkan rekor lap tercepat sepanjang masa di Sepang. Bagnaia mengaku ingin mempertahankan kepercayaan diri itu demi merengkuh gelar juara di Malaysia untuk kedua kalinya, serta memperlebar jarak antara dirinya dan Jorge Martin, prima pramak, di klasemen. Namun, lebih penting untuk finish di posisi terdepan dalam balapan untuk mengambil lebih banyak poin dari Jorge sehingga penting untuk bekerja keras nanti, tambah Bagnaia. Pembalap yang akrab disapa Peko itu yakni bisa tampil lebih baik di balapan sprint, yang mana di finish P3 di belakang dua pembalap tim satelit Ducati, yakni Alex Marquez Gresini Racing, dan Martin. Dia mengaku perasaannya di atas motor saat sprint berbeda dengan saat melakoni sesi latihan bebas maupun kualifikasi. Peko mengatakan cukup kesulitan dengan bagian depan motor. Saya kesulitan dengan bagian depan. Sangat sulit menghentikan motor untuk masuk dengan cepat di tikungan dan membuat kecepatan menikung, kata dia. Untungnya, kami punya waktu untuk memahami segalanya dan mencoba menjadi lebih cepat pada balapan utama. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada sayap depan motor, tetapi yang pasti itu tidak membantu, tambahnya. Di sisi lain, rekan satu tim Bagnaia, Enea Bastianini finish tepat di belakang Peko pada balapan sprint. Enea mengaku percaya diri untuk menghadapi balapan utama hari ini. Saya merasa telah bangkit kembali. Saya kesulitan pada awalnya, tetapi setelah beberapa lap, saya menemukan ritme yang baik dan berhasil melaju ke depan, kata Bastianini. Untuk balapan utama, kami harus mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, masalah di bagian depan motor, tetapi saya pikir itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan, imbu dia. Persaingan sengit antara Francisco Bagnaia dan Jorge Martin. Lantas, siapa yang akan menguasai hasil race MotoGP Malaysia 2023? Persaingan sengit antara Bagnaia dan Martin mewarnai 3 seri terakhir MotoGP 2023. Hal itu sudah terlihat sejak sprint race MotoGP Malaysia 2023 yang dihelat di sirkuit internasional Sepang, Selangor, Sabtu tanggal 11 November sore WIB. Betapa tidak, Bagnaia dan Martin yang start dari dua posisi terdepan, saling menyusul demi bisa finish duluan. Akan tetapi, keduanya justru diasapi oleh Alex Marquez Gresini Racing, yang tampil sebagai pemenang. Kini, persaingan akan kembali terasa pada balapan utama. Race sepanjang 20 putaran itu akan dihelat pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sebelum balapan para pembalap diberi kesempatan untuk melakukan sesi pemanasan. Warm-up session itu dijatah selama 10 menit, tepatnya pukul 9.40 sampai pukul 9.50 WIB. Sesi ini amat berguna bagi Martin dan Bagnaia untuk mencari setelan terbaik motornya jelang balapan. Sebab, kondisi sirkuit bisa jadi sangat berbeda dengan saat sprint race. Sekadar informasi, Bagnaia saat ini masih memimpin klasemen MotoGP 2023 dengan nilai 396. Martin mengekor di posisi 2 dengan selisih hanya 14 poin. Menarik untuk dinanti, siapa yang akan keluar dari Malaysia sebagai pemenang sekaligus pemuncak klasemen. Berkaca dari balapan tahun lalu, Bagnaia tampil sebagai pemenang, sementara Martin sudah crash sejak putaran ke-6. Pembalap Ducati Francisco Bagnaia dalam ancaman serius Jorge Martin dari pramak setelah kedua pembalap berjarak 11 poin jelang MotoGP Malaysia 2023 di sirkuit Sepang, Minggu, 12/11.
Selisih tersebut didapat setelah Jorge Martin finish kedua di sprint race MotoGP Malaysia, sedangkan Bagnaia finish ketiga. Sebelum MotoGP Malaysia 2023, jarak kedua pembalap 13 poin setelah MotoGP Thailand, 2 pekan lalu. Ancaman yang diberikan Martin tidak main-main. Pembalap asal Spanyol tersebut tampil apik di MotoGP Malaysia. Martin tercepat dalam free practice 1, lalu tercepat kedua pada sesi praktis. Posisi kedua dalam kualifikasi dan finish ketiga di sprint race. Berbeda dengan Martin, Bagnaia terseok-seok di FP1 dengan menempati peringkat ke-20. Kemudian di posisi ke-8 dalam praktis. Perbaikan dialami Bagnaia pada hari kedua dengan meraih pole position usai jadi yang tercepat di kualifikasi dan finish ketiga dalam sprint race. Meski demikian Jorge Martin tidak bisa lantas jemawa usai mendekatkan jarak dengan Bagnaia. Pembalap 25 tahun tersebut perlu belajar dari MotoGP Mandalika 2023. Saat itu Martin dijagokan menang MotoGP Mandalika dan bisa menjauhkan jarak dengan Bagnaia usai menang sprint race. Akan tetapi, nahas bagi Martin saat balapan. Martin blunder setelah terjatuh pada pertengahan balapan. Nasib baik dimiliki Pecco Bagnaia yang start dari posisi ke-13 namun bisa memenangkan MotoGP Mandalika 2023 dengan dramatis. Martin perlu belajar dari MotoGP Mandalika jika ingin mengudeta Pecco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2023.